Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja, perkenalkan nama saya Faridatul Fauzia. Saya adalah guru kelas 5 MI Nurul Iman Warni Indah Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan D4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK UIN Juraisi Lampung. Dengan nomor induk mahasiswa 2501731686 dan nomor daftar ujian 2026106485. Hari ini Senin 26 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 5 MI Nurul Iman Warni Indah Lampung pada mata pelajaran IPAS dengan materi alat gerak pada hewan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Apakah sudah sarapan hari ini? Sarapan itu penting. Sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harus sarapan. Kenapa harus sarapan? Karena kalau sebelumnya kita tidak sarapan, ada kemungkinan kita bisa masuk angin dan segala macamnya. Jadi sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu ya. Baik, selanjutnya Ibu akan cek hadiran kalian. Ada yang hari ini yang tidak masuk? Semua ya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik. Sebelum kita berlanjut ke pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya.
menerapkan, lalu mempraktikkan. Ya, apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya kepada kalian? Jawab. Ya, jadi ketika ada gurunya bertanya harus dijawab. Ibu mau lihat semangatnya dulu pagi ini, harus semangat kan? Tepuk janji fokus. Tepuk konsentrasi. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada bernafas, terus bergerak dan berkembang. Ya, hari ini kita akan bahas tentang alat gerak dengan ciri makhluk hidup. Sebelum kita lanjut ke materi, mengapa sih kalau sebelumnya tahu yang namanya ular? Tahu. Kenapa ular tetap bisa jalan walaupun ular itu tidak punya kaki? Ada yang tahu kenapa? Ayo. Ya, menggunakan perut atau menggunakan otot perut. Dia berjalan menggunakan kulit atau otot perut, sehingga walaupun ular tidak memiliki kaki, dia tetap bisa berjalan. Terus apakah semua hewan itu bergerak sama? Karena hewan itu memiliki alat gerak yang berbeda. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Kita akan lihat bersama-sama ya. Sebelum lanjut kita lihat videonya dulu. Silakan perhatikan baik-baik. Ini serang apa? Ini namanya serang. Ikan ini bergerak menggunakan jadi ada beberapa ciri yang disaksikan, yaitu pertama ada ekor. Yang kedua ada sirip atas, sirip bawah, dan juga sirip yang ada di atas. Itu adalah alat hewan secara acara hewan bergerak. Ada ikan dan juga mata. Lalu sudah tahu apa yang digunakan oleh ikan untuk bergerak tadi apa? Baik, selanjutnya kita akan mengamati
untuk sirip itu jelas untuk ikan, dan kaki untuk binatang-binatang yang memiliki kaki dua ataupun empat ya. Ada juga yang menggunakan tangan dengan kaki seperti orangutan ya. Kalau orangutan bergerak dia menggunakan tangan dan kaki. Selain tangan dan kaki ada juga yang menggunakan perut atau otot perut tadi itu yaitu ular. Lanjut, alat gerak hewan di darat ada apa aja? Bebek, lalu ayam, masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Kalau yang di udara itu ada suku, sapu, lebah, apa lagi? Kelelawar, dan masih banyak binatang-binatang atau hewan-hewan lainnya yang memiliki alat gerak seperti saya. Ini contoh yang contoh alat gerak yang digunakan hewan. Ada kaki saya dan sirip. Di sini ada harimau yang menggunakan kaki. Saya itu ada burung, ular. Lalu perut dan kaki itu ada siput dan juga ular. Terus kaki beruas itu kaki yang seperti semut, kepiting gitu ya, itu kaki beruas. Terus ada sirip dan rakal, itu biasanya digunakan sama gurita. Lalu hubungan alat gerak dan habitatnya yaitu apa? Hewan darat memiliki kaki yang lalu hewan air memiliki sirip yang hewan udara memiliki sayap untuk terbang, itu contohnya. Lalu contoh penyesuaian alat geraknya. Bebek, kaki itu berselaput untuk bergerak. Mata yaitu kaki belakang, panjang atau untuk melompat. Jadi kalau kan kakinya lebih panjang ya belakang ketimbang yang depan. Apa fungsinya? Yaitu untuk melompat. Selanjutnya ada ular. Dia menggunakan otot perut, jadi dia bergerak dengan leluasa untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu menggunakan otot perut. Nah, ini sudah sampai ke kesimpulan. Alat gerak
kelompoknya jangan lupa ditulis. Di situ ada keluar, ada nama keluar kan? Ada nama keluar, terus anggotanya ditulis ya, jangan lupa ditulis. Terus ini tujuannya setelah mengerjakan kalian aku mengambil pengertian alat gerak hewan dan segala macamnya. Terus nanti pertanyaan ini dijawab. Nanti ada ini seperti terus yang ini. Nanti dari hasil jawaban ini disebutkan nanti sudah. Jadi di sini ya nama ini oh ya nama kelompoknya siapa, nama kelompoknya apa, satu ini anggotanya ya. Kelompok satu silakan. Ayo silakan. Dua orang. Silakan yang kedua. Diskusikan hasilnya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat gerak adalah bagian hewan yang digunakan untuk bertindak cepat. Dua, yang menggunakan kaki. Menggunakan sayap dan dikasihkan diri. Sudah ulang. Karena sirip membantu ikan menjaga keseimbangan di air. Alat gerak menyesuaikan dengan lingkungan untuk hewan. Hewan akan mensuluskan mencari makan dan mempertahankan lingkungan. Ya apa? Dari kelompok lain yang mau bertanya ke kelompok satu silakan. Ada? Tidak paham? Baik silakan kembali. Kelompok satunya kelompoknya Rizky silakan. Solusi apa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jadi
untuk mencari makan dan mendapatkan duit. Nah, aku cuma cepat-cepat salur. Oke, kelompok selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan kesimpulan kami. Kesimpulannya, alat gerak adalah bagian tubuh hewan yang digunakan untuk berpindah tempat seperti burung menggunakan sayap, sedangkan ikan menggunakan sirip. Jika hewan tanpa alat gerak akan mati di tempat. Masih. Oke, bagi kita ucapkan terima kasih kelompok kami kasih kelompok salut. Kesimpulannya adalah setiap hewan memiliki alat gerak untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau seumpamanya hewan itu tidak memiliki alat gerak, otomatis dia tidak bisa mencari makan. Ini ada lembar evaluasi yang akan Ibu bagikan. Alat gerak hewan adalah bagian tubuh Yang digunakan untuk menyebabkan tempat dari satu tempat ke tempat lain. selain kaki. Alat gerak itu ada juga nah, ada alat gerak itu ada pada kata alat geraknya yaitu kaki. Kenapa bisa dia melompat? Karena kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan. Alat gerak ini juga terdapat alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktif itu disebut dengan otot. Kalau alat gerak pasif disebut dengan Kenapa bisa disebut dengan alat pasif? Karena kalau tulang tanpa otot dia tidak bergerak. Nah, selain kita harus mengetahui alat gerak hewan, kita juga harus tahu kelompok hewan itu terbagi menjadi dua, ya. Ada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Baik, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Diingat lagi ya, jangan lupa belajarnya. Apakah pembelajaran alat gerak hewan ini menyenangkan? Jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan? 5. Apakah kalian bersyukur atas pengetahuan baru tentang alat gerak hewan? Apakah kalian sudah memahami jenis-jenis alat gerak hewan? Sudah bisa paham ya tentang apakah kalian menghargai pendapat orang lain tentang pemahaman alat gerak hewan yang berbeda? Menghargai apa tidak? Nah, apakah kamu dapat mengidentifikasi? Bisa? Bisa. Apakah kamu memiliki ide? Bisa. Ide sederhana? Sederhana? Ya? Pelajaran berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang
masih berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu berkembang, Ya.